Shalom saudara, selamat siang saudara-saudaraku. Dan bila saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam diri kita, dan penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun terkadang kita dalam keadaan dosa, walaupun kita dalam keadaan yang kotor, tapi biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau-lah yang kami sembah. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, biarlah Tuhan menyempurnakan hidup kami, Yesus. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar di setiap jalan kami, Tuhan, segala perbuatan kami, Yesus, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Oh Yesus, Yesus, biarlah kami seperti-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk menjadi seperti-Mu. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Allahku yang mulia. Biarlah kami tetap terus belajar untuk menjadi seperti-Mu, Yesus. Ajari kami, Tuhan. Ajari kami terus setiap hari, setiap waktu, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah siang hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan.
Biarlah apapun yang menjadi firman yang disampaikan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan dengan firman, dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan kalimat yang gampang dimengerti, supaya yang saat ini melihat dan mendengar dapat jelas dan dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat siang semuanya. Dan kita sebentar sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan memang benar di setiap kehidupan kita harus bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Dan apapun yang telah kita kerjakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah mengapa kita harus tetap terus membangun hubungan kepada Tuhan, supaya kita mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan kita. Yesus Kristus yang telah memberikan kita nafas segala kehidupan. Sampai kita berdiri sampai saat ini, itu adalah karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, mari saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sharing-sharing tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya firman Tuhan dapat dimengerti dengan saudara-saudara, dan bagaimana firman Tuhan dapat hidup di dalam kehidupan teman-teman. Nah, di dalam setiap kehidupan manusia pasti ada yang namanya suatu sosok yang digemari, suatu sosok yang menjadi panutan, suatu pribadi yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita. Semisal ada yang lagi booming nih, tapi tidak baik sih sebenarnya, Crazy Rich, dengan kehidupan seperti itu yang mewah-mewah. Terus ada banyak anak muda yang mau mencontoh kehidupan mereka. Terus nggak hanya itu aja ya, dulu di zaman saya sewaktu kalau nggak salah SMP atau SMA ya, ada yang namanya mungkin Sarah 008, terus apa yang namanya Satria Baja Hitam, terus memakai kostum seperti Satria Baja Hitam atau Spider-Man. Nah, teman-teman pasti tahu yang namanya Spider-Man, pasti pengen nyontoh pakai bajunya, terus pengen kalau Spider-Man kalau melayang-layang nggak mungkin ya, itu kan cuma di dunia film. Kalau zaman dulu Saras pakai topeng, pakai topeng di sekitar mata. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang tuh pasti ada sesuatu sosok ataupun grup apapun yang mereka ingin contoh. Tetapi sebagai orang Kristen, siapa sih yang seharusnya kita contoh? Siapa sih yang seharusnya kita mau seperti dia? Tiada lain, yaitu cuman Yesus Kristus yang harus kita contoh. Seperti yang kita nyanyikan tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ku mau seperti Yesus. Apa sih yang harus kita lakukan untuk kita menjadi seperti Yesus? Atau teman-teman tidak mau seperti Yesus Kristus? Karena mungkin berat, mungkin susah ya. Wah, aku harus mati di kayu salib, aku harus dipaku, aku harus dikasih mahkota duri, harus jalan memikul salib. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bukan seperti itu, mungkin lebih gampang lagi. Tetapi kenapa kita kadang-kadang susah untuk menjalankan semua perintah Tuhan? Kita mungkin telah bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, mari kita baca sama-sama ya, biar supaya teman-teman tahu. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jika kita menuruti perintah-perintahnya, kita mengenal Allah. Dan barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita
ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Dan inilah tandanya jikalau kita mengenal Dia, kita harus menuruti perintahnya. Ayat yang ketiga. Perintahnya seperti apa? Banyak sekali perintah-perintah yang tertulis di firman Tuhan. Apakah kita harus melakukannya? Harus melakukannya. Tetapi apakah bisa? Terkadang belok, terkadang tidak sesuai, terkadang kita melanggarnya. Tetapi apakah terus Tuhan tidak mengampuni? Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Manusia tidaklah sempurna. Jikalau ada perintah Tuhan ini, semisal 10, kita ambil hukum Taurat, ada 10 perintah Tuhan, 9 kita bisa melakukannya, 1 kita tidak melakukannya, kita pasti tidak selamat pada zaman itu. Tetapi saat ini Tuhan telah turun menggenapi firman-Nya, menggenapi apa yang telah dinubuatkan untuk menebus dosa manusia. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa sempurna. Kita tidak bisa menaati seluruh perintah Tuhan. Pasti ada namanya kita melanggar. Pasti. Namanya kita sudah dari lahir mempunyai sifat dosa. Kita mempunyai sifat dosa dari lahir. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyempurnakan kasih-Nya, yaitu menebus dosa manusia, dosa kita. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus menebus dosa kita, dengan adanya kita mungkin tidak bisa menuruti firman Tuhan, terus kita seenaknya sendiri, tidak seperti itu. Dikatakan di sini bahwa aku mendengar ayat yang keempat, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia itu adalah kita. Kita bilang, aku mengenal Tuhan Yesus. Aku dekat Tuhan Yesus. Aku tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Dan aku mengetahui seluruh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu harus gimana. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Mungkin di dalam dia berkhotbah atau menegur atau apapun, dia sesuai dengan firman Allah. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dikatakan bahwa ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, seperti itu. Orang hanya berkhotbah, orang hanya menasehati, orang hanya menegur. Tetapi apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin tidak kelihatan dalam saat ini, tetapi suatu hari kebenaran itu akan terungkap. Dan ayat kelima bahwa memang jika kita benar hidup di dalam Tuhan, kita akan sempurna di dalam Tuhan. Dan barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib melakukan apa yang Kristus lakukan selama ia hidup. Dan apa sih yang Kristus lakukan selama Kristus hidup dalam dunia? Jikalau teman-teman tidak membaca firman Tuhan, teman-teman tidak akan tahu. Dan tidak sampai hanya itu saja teman-teman membaca firman Tuhan. Tetapi teman-teman harus merenungkan, teman-teman harus melakukan, itu yang terpenting. Karena di dalam mengenal Kristus itu tidak semudah hanya sekedar membaca saja. Tetapi kita benar-benar harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus bisa mengambil hati Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan Roh Kudus-Nya untuk selalu ada di dalam kehidupan kita,
supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu yang seperti saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa sempurna menaati seluruh perintah Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi kita harus bisa semaksimal mungkin melakukan semuanya itu, melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan jikalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, segeralah bertobat. Dan saya yakin, jikalau teman-teman hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, saat teman-teman akan melakukan dosa, teman-teman akan merasa takut, teman-teman mungkin ada perasaan deg-degan di dalam hati, teman-teman mungkin akan merasa tidak enak. Jikalau teman-teman benar ada di dalam Kristus, karena itu seperti alarm dari Tuhan. Ini dosa loh, ini tidak baik loh, ini tidak benar loh. Itu sebuah alarm dari Tuhan. Maka dari itu, marilah kita hidup di dalam Yesus. Kita menuruti segala perintah-perintahnya. Jikalau teman-teman mau seperti Yesus, marilah menuruti perintahnya. Marilah melakukan segala perintahnya. Jangan hanya sekedar nyanyi saja, menyembah Tuhanku mau sepertimu Yesus, tapi hanya sekedar bibir, sekedar di mulut, tetapi segala perbuatan kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah seperti pendusta. Teman-teman mau dikatakan seperti pendusta saat besok dihakimi? Nah, saya tidak tahu. Dan teman-teman yang tahu akan semuanya itu. Tapi marilah saat ini, selama teman-teman masih hidup, saudara-saudara masih hidup, berarti saudara-saudara diberi kesempatan untuk melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Mari saat ini, kita tidak sempurna, saya tidak sempurna. Kita manusia berdosa pasti. Karena waktu kita lahir, kita sudah mempunyai sifat dosa. Tetapi, marilah saat ini kita melakukan dengan segala apa yang kita bisa, segala apa yang kita mampu untuk menuruti, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan kita percaya jika kita mengikuti perintah Allah, jika kita mengikuti segala apa yang dikatakan firman Tuhan, teman-teman tidak akan pernah rugi. Malah sebaliknya, teman-teman akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini Tuhan yang hamba sampaikan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi teman-teman yang saat ini mungkin Tuhan, saat ini aku hanya di depan saja, banyak orang kelihatan religius, kelihatan orang yang taat beribadah, tapi di belakang aku melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin orang tua saya tidak tahu, mungkin teman-teman saya tidak tahu, mungkin gembala saya tidak tahu, mentor saya tidak tahu. Tapi Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami ingin melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin melakukan apa yang Kristus lakukan saat Dia hidup. Dan terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hidup di dalam kami, sehingga kami kuat menjalani semuanya itu, dan Engkau yang akan memberi kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kami Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan mungkin saat ini banyak sekali terjadi kekacauan, terjadi peperangan Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Tapi biarlah kami saat ini berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka pengharapan yang mungkin saat ini hilang harapan Tuhan, yang hilang kekuatan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang akan selalu ada bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan, kekuatan akan selalu ada bagi orang yang mempercayai Dia, yang takut ada akan Dia, yang selalu berpengharapan kepada Dia. Dan terima kasih Yesus, kami berserah kepadamu, biarlah segala rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Bebas kami. Amin. Terima kasih, shalom, dan teman-teman, saudara-saudaraku yang mungkin terberkati dengan sharing firman pada siang hari ini, bisa sebarkan, bisa share ke saudara-saudara kalian, supaya orang yang mendengarkan juga terberkati dan menjadikan pengharapan atas apa yang mungkin saat ini mereka hilang harapan, atau mungkin dalam sesuatu yang pergumulan yang berat menjadi jawaban buat mereka. Sekali lagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.